Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. 2 tahun terakhir ini kita menjadi orang Kristen di rumah saja. Karena kegiatan-kegiatan, khususnya ibadah hari Minggu, dilakukan secara online. Adalah sebuah realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa 2 tahun yang lalu kita mengeluh atas ketidaknyamanan karena ibadah online dan menunggu saatnya dapat ibadah secara onsite. Tetapi sekarang ini, setelah ibadah dilakukan secara onsite walaupun masih terbatas, kondisinya sudah jauh berbeda. Saat ini banyak orang justru nyaman dengan ibadah online dan sepertinya ibadah onsite tidak lagi terlalu menarik. Dulu ketika kita mengeluhkan ibadah online, mungkin kita mendapatkan jawaban, yang penting kan ibadah. Online atau onsite itu hanya cara. Sekarang bisa jadi saat ada saudara seiman yang mengajak kita untuk ibadah onsite, kita akan menjawab, yang penting kan ibadah. Online atau onsite itu hanya cara. 2 tahun yang lalu, online adalah pilihan yang tidak dapat dihindari lagi. Karena gereja harus memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kita sudah terlanjur nyaman beribadah di rumah. Sehingga saat ibadah sudah kembali dilakukan secara onsite, sebagian dari kita sudah tidak lagi antusias untuk pergi ibadah ke gedung gereja. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu berarti jangan berhenti dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalimat ini menunjuk pada suatu kenyataan bahwa memang ada orang yang membiasakan diri untuk tidak beribadah. Kita mungkin tidak berhenti beribadah. Bahkan selama pandemi pun kita termasuk orang yang setia beribadah secara online. Tetapi apakah memang cukup ibadah saja? Yang penting ibadah kan? Ibadah online itu baik karena dapat menjangkau banyak orang. Tetapi ibadah online saja tidak cukup. Karena dengan ibadah online, kita kehilangan kesempatan untuk bersekutu dengan banyak saudara seiman. Oleh ayat 25, kita diingatkan untuk makin giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bersama saudara seiman, kita dapat saling memperhatikan, saling menopang, saling mendukung, saling menguatkan saat menghadapi banyaknya tantangan dan kesulitan hidup menjelang hari Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman secara online sangatlah terbatas. Melalui ibadah onsite, kita akan kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman yang selama ini tidak terpantau karena berada di luar komunitas kecil kita. Ibadah online bisa jadi mengenyangkan kita dengan firman. Tetapi ibadah onsite mengenyangkan kita dengan firman dan menyatukan kita dengan saudara seiman. Mari kembali bersekutu setelah 2 tahun kita jauh dari persekutuan bersama saudara seiman kita. Tuhan beserta kita. Amin.